Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Sabila Aulia dengan NIM 2022-53011 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai review jurnal yang berjudul COVID atau Control Objectives for Information and Related Technologies. Untuk review jurnal yang pertama, yaitu berjudul Capability Assessment of its Governance Using the 2019 COVID Framework for the IT Business Consultant Industry. Sedangkan jurnal yang kedua berjudul Enhancing Information Technology Governance, a Comprehensive Evaluation of the 2019 COVID Framework in the Retail Industry. Untuk latar belakang dari jurnal yang pertama, yaitu penelitian ini membahas tentang tata kelola teknologi informasi atau IT dalam perusahaan retail. Dan tantangan tersebut meliputi dari gangguan jaringan, kesalahan manusia dalam transaksi, serta masalah pada basis data pihak ketiga. Untuk masalah ini dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan mempengaruhi reputasi dari perusahaan. Tata kelola IT ini yang efektif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk jurnal yang kedua, latar belakangnya adalah PT Kuadran 5 Indonesia adalah perusahaan penyedia layanan Business Process Outsourcing atau BPO yang fokus pada pengelolaan sumber daya manusia, baik di bidang IT maupun non-IT. Namun, perusahaan menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat proses bisnis, seperti masalah dalam sistem kehadiran dan pelacakan kinerja karyawan. Untuk itu, perusahaan perlu memperbaiki tata kelola teknologi informasi atau IT guna meningkatkan efisien operasional. Dengan kerangka kerja COVID 2019 digunakan untuk mengevaluasi tata kelola IT yang telah diterapkan dan menilai tingkat kapabilitas perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian dari jurnal ini, yaitu jurnal yang pertama merupakan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola dari IT perusahaan dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Dengan adanya evaluasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi proses yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kapabilitas pada tata kelola information system. Dan untuk jurnal yang kedua, ada penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola IT di PT Kuadran 5 yang menggunakan kerangka COVID 2019 dengan fokus pada domain APO 12 atau manajemen resiko, BAI 10 atau manajemen konfigurasi, dan DSS 03 atau manajemen masalah. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi sistem dan manajemen resiko pada perusahaan. Sedangkan metode penelitian dari dua jurnal ini jurnal yang pertama yaitu menggunakan kerangka kerja COVID 2019 dengan tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan tinjauan literatur, serta pemetaan tujuan COVID 2019. Analisis ini dilakukan terhadap domain-domain APO 12 atau manajemen risiko, BAI 03, identifikasi solusi, BAI 06 atau manajemen perubahan IT, atau BAI 10 atau manajemen konfigurasi. Dan jurnal yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Untuk wawancara dilakukan menggunakan toolkit COVID 2019 untuk mengevaluasi faktor desain dalam perusahaan. Proses penelitian terdiri dari tahap perencanaan, kerja lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Pada tahap kerja lapangan, data dikumpulkan dari wawancara dengan pihak yang terkait, yang dilanjutkan dengan analisis terhadap domain proses yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk kerangka audit dari jurnal yang pertama, poin pertama yaitu COVID atau Control Objectives for Information and Related Technologies merupakan kerangka kerja yang menyediakan panduan tata kelola dan manajemen teknologi informasi.
Yang kedua, ada proses audit yang mencakup beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, pemetaan tujuan COVID, penentuan ruang lingkup, tata kelola, penyempurnaan ruang lingkup, serta analisis GAP. Yang ketiga, ada COVID 2019 menggunakan beberapa domain utama yang relevan untuk audit. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide di atas. Dan yang kedua yaitu ada tahap perencanaan, tahap kerja lapangan, tahap pelaporan, dan tahap tindak lanjut. Tahap tersebut merupakan tahap yang ada pada jurnal kedua. Untuk hasil penelitian dari kedua jurnal ini, dari jurnal pertama yaitu hasil menunjukkan bahwa perusahaan mencapai tingkat kapabilitas yang berbeda pada setiap prosesnya. APO 12 pada level 3, sementara BAI 03 dan BAI 06, BAI 10 mencapai pada level 4. Sesuai dengan ekspektasi perusahaan, analisis GAP ini mengidentifikasi bahwa APO 12 masih memiliki selisih atau satu tingkat dari target yang diharapkan. Sedangkan pada jurnal yang kedua, hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Quadrian 5 Indonesia mencapai level kapabilitas berbeda untuk setiap domain. APO 12 dan BAI 10 masing-masing berada pada level 2, sedangkan DSS 03 berada pada level 3. Analisis GAP mengungkapkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan satu tingkat kapabilitas pada APO 12 dan BAI 10 agar mencapai target pada level 3. Untuk DSS 03, perusahaan telah mencapai target yang diinginkan. Jadi untuk kesimpulannya, jurnal yang pertama yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola teknologi informasi atau IT yang kuat dalam mendukung operasional dan kepuasan pelanggan di perusahaan retail. Dan hasil evaluasi dengan kerangka COVID 2019 menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai level kapabilitas yang memadai pada domain BAI 03, BAI 06, manajemen perubahan IT, dan BAI 10, manajemen konfigurasi di level 4. Tetapi APO 12, manajemen risiko, masih berada di level 3, dan analisis GAP mengidentifikasi perlunya peningkatan dalam manajemen risiko agar sejalan dengan domain lain untuk mencapai target pada level 4. Direkomendasikan peningkatan dalam penyusunan laporan biaya risiko, analisis risiko berkala, pengawasan risiko pihak ketiga, dan pemahaman karyawan terkait sistem manajemen. Sedangkan untuk kesimpulan pada jurnal yang kedua, ada perlu mengembangkan beberapa aspek manajemen, termasuk pembentukan tim baru yang ahli dalam menangani kekurangan saat ini, dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan proses manajemen risiko pada domain APO 12 dan pengelolaan konfigurasi pada domain BAI 10. Dengan implementasi rekomendasi ini, perusahaan diharapkan dapat mencapai target kapabilitas yang lebih tinggi dan meningkatkan kinerja untuk bersaing pada industri BPO. Untuk studi kasus dari jurnal yang pertama yaitu menggambarkan penerapan kerangka kerja COVID 2019 pada sebuah perusahaan retail yang menghadapi tantangan seperti masalah jaringan, basis data pihak ketiga yang tidak andal, dan kesalahan manusia dalam penginputan data transaksi. Untuk meningkatkan tata kelola IT dan menyelaraskannya dengan tujuan bisnis, perusahaan melakukan audit menggunakan domain APO 12 atau manajemen risiko, BAI 03 identifikasi solusi dan pengembangan, BAI 06 manajemen perubahan IT, dan BAI 10 atau manajemen konfigurasi. Untuk hasil audit menunjukkan bahwa meskipun domain BAI 01, BAI 06, dan BAI 10 mencapai level kapabilitas yang diharapkan atau level 4, domain APO 12 masih berada di level 3, sehingga memerlukan peningkatan dalam manajemen risiko. Untuk studi kasus yang kedua yaitu membahas evaluasi tata kelola teknologi informasi di PT Quadrian 5 Indonesia menggunakan kerangka COVID 2019. Perusahaan ini menghadapi masalah dalam mencatat kehadiran karyawan dan membutuhkan sistem pelacakan untuk memantau kinerja yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pengawasan dan pengelolaan risiko. Audit dilakukan 3 domain utama yaitu APO 12, pengelolaan risiko, BAI 10, pengelolaan konfigurasi, dan DSS 03 atau pengelolaan masalah. Hasil audit menunjukkan bahwa PT Quadrian 5 berada di tingkat kapabilitas level 2 dan memerlukan perbaikan dalam mencapai level 3. Rekomendasi audit mencakup pembentukan tim untuk mengumpulkan dan menganalisis risiko TI,
serta penyesuaian sistem pelacakan kehadiran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.